Sesungguhnya tidak mengamalkan anak cucu Adam atas suatu amalan yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa neraka, melainkan amalan itu adalah min zikrillah. Bapak dan Ibu, malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengaji dan mengkaji tentang bab zikri wa doa. Bab tentang zikir dan doa. Bapak dan Ibu, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana ma'a 'abdi ma zakarni wa taharrakat bi sabata. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku, ana ma'a 'abdi. Ini Allah yang ucapkan, aku bersama dengan hambaku, ma zakarani wa taharrakat bi safaka. Selama hambaku tersebut mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut nama. Jadi orang yang selalu berzikir, bibirnya masih mengucapkan kalimat thayyibah, ya, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh Nabi sebutkan, Allah akan selalu bersama dengan orang tersebut. Siapapun dia, selagi dia muslim beriman kepada Allah, lalu dia selalu mengucapkan zikir, selalu bergerak lisannya, selalu bibirnya mengucapkan kalimat tasbih, kalimat zikir, kalimat thayyibah, selalu memuja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu bersama dengannya. Luar biasa. Itu yang pertama referensinya. Kemudian yang kedua, ma'amila ibnu Adam, sungguh tidak mengamalkan anak cucu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Sesungguhnya tidak mengamalkan anak cucu Adam atas suatu amalan yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa neraka, melainkan amalan itu adalah min zikrillah. Mereka selalu berzikir kepada Allah. Nah, zikir orang selalu maknai hanya dengan kalimat menyebut, lah itu yang sakit menyambui lama, mengucap lama, ada diucap. Sementara bibirnya ketika dia sehat jarang mengucapkan kalimat thayyibah. Tapi ketika kita tampilkan dia, kita bimbing dia untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kita yang mengawali kalimat itu, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Itu kita bimbing, kita tahu ini. Itu adunan sakit laparan sakit amako,
Disuruh mengucaplah. Apa ucap? Sementara di saat dia hidup, di saat dia sehat, di saat dia muda, jarang sekali dia mengucapkan kalimat thayyibah. Yang dimaksud oleh anaknya tadi mengucapkan kalimat Allah. Nah, zikir itu juga bisa dimaknakan dengan sholat. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an zikri, siapa yang tidak mau berzikir, malih sembahyang, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan di pada kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang buta. Jadi zikir, sholat juga termasuk zikir. Mengucapkan kalimat Allah juga zikir. Jadi ada pula orang hari ini cukup hanya mengingat. Mengingat itu kan zikir rumah. Tidak perlu sembahyang, masuk waktu lainnya waktu sembahyang dan zikir rumah. Dia tidak perlu lagi sholat, cukup hanya mengingat waktu sholat. Itu kan masalah dalam. Nah, maka oleh karena itu kepada ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka sholat adalah bagian dari zikir. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah juga adalah bagian dari zikir. Kedua-duanya ini jangan sampai kita tinggalkan. Ba'da sholat, tadi kita udah zikir, waktu sholat kita udah zikir kepada Allah. Ba'da sholat kita iringi lagi dengan zikir, diawali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Daya sampai 3, daya 5, daya 7, daya 9, daya 11. Dia beristighfar. Setelah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini nanti ada referensinya, ada dalil yang mengajarkan itu dan apa kebaikan yang dapat oleh orang yang melakukan itu. Nah, kepada ibu jamaah yang dirahmati Allah, lalu dalam referensi yang lain Nabi sebutkan majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fi illa haqqathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majlis. Nah, tadi kita pada maghrib duduk, kemudian kita berzikir. Yang di dalamnya mereka mengingat Allah. Ba'da salat tadi zikir. Ba'da salat kita berzikir lagi, dipimpin oleh Pak Imam kita, Ustaz kita, Tuan Guru kita. Terikut di belakang. Nah, melainkan di saat itu, ya di saat kita bersama-sama tadi, mulai dari sholatnya kita sampai zikirnya kita, bahkan kita duduk ini juga dalam keadaan berzikir kepada Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Di saat kita sedang berzikir itu, malaikat sedang mengurumuni kita, seperti lebah mengurumuni sarang. Dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah mencatat mereka terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Jadi ada 3 poin yang kita dapat. Pertama, kita dikurumuni malaikat. Tidak hanya sebatas dikurumuni, tapi juga didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga lagi, orang tersebut akan selalu dekat dengan Allah. Itu Allah. Nah, soal nanti kita mau berzikir berjamaah atau berzikir sendiri, ya, yang jelasnya kita berzikir. Kalau misalkan di masjid kita ini zikirnya dijalankan bersama-sama, ikutin
Jangan disalahin, apalagi sampai dikatakan bid'ah. Ada di masjid lain yang zikirnya nggak dijaharkan, dia masing-masing udah ikutin, jangan pula disalahin. Yang jelas ketika kita berada dalam suatu majlis, dalam kebersamaan berjamaah, kita berzikir kepada Allah, baik itu secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri zikir kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat turun menuruni kita. Mereka sekembangkan sayapnya, lalu mereka bermohon kepada Allah dalam doa yang mungkin selalu kita baca, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan kasihilah mereka. Kemudian rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan kepada orang yang selalu berzikir. Apa salah satu rahmat yang Allah berikan kepada orang yang selalu berzikir? Antara lain hidayah selalu Allah kuatkan dalam hatinya, hidayah Allah selalu patrikan dalam kalbunya. Ini rahmat yang luar biasa dan tidak didapat oleh orang-orang selain orang-orang yang Allah kasih. Nah, kemudian yang ketiga, mereka tersebut orang yang selalu dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, pasti Allah prioritaskan kita. Kalau sudah dekat dengan Allah, pasti Allah akan jaga kita. Kalaupun datang ujian yang Allah hadirkan itu akan menggugurkan dosa dan salah kita, akan mengangkat derajat dan kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga. Kita berdasarkan hadis saja, dia lebih mengkokohkan hadis zikir pada salat kita. Yang keempat, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yazkurullahu fihi wa lam yusallu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, suatu kaum, suatu jamaah, tidaklah mereka duduk di suatu tempat yang tidak mengingat Allah di dalamnya. Mereka ngumpul-ngumpul tapi nggak zikir, ngumpul-ngumpul tapi nyeritain yang lain, ya, dan tidak membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir tidak, bersalawat pun juga tidak. Lalu melainkan mereka akan merugi kelak pada hari kiamat. Baru kuanya duduk basamonya di majelis ilmu kah, ya, di majelis pengajian seperti ini, atau juga di masjid yang kumpul-kumpul, tapi berkumpul tak berzikir, tak berselawat kepada Nabi, hanya cerita-cerita. Ya. Apa yang diceritakan? Siapa yang mencintai sesuatu, banyak menceritakan apa yang dia cintai. Dan ini ibu-ibu muslim umum di masa ini cerita tentang umum. Misalkan, itu misalnya apa-apa yang hobi memanjat, berceritanya tentang di mana lalu ada banyak tua dimanjat. Di masjid ceritanya bukan cerita tentang zikir, bukan berzikir kepada Allah, bukan berselawat kepada Nabi. Maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, pada hari kiamat nanti mereka akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah. Apalagi bila ada satu majlis yang tidak berselawat di dalamnya, tidak ada selawat di dalam majlis itu, maka majlis tersebut disebut dengan majlis tangkai. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu jemaah, ini motivasi yang keempat. Lalu zikirnya seperti apa? Nah, ini dia yang selalu kita lakukan di masjid ini. Alhamdulillah ternyata ada dalam hadis Nabi. Jadi kita berzikir nggak asal-asal, ada tuntunannya, nggak ikut-ikut. Ada yang kita ikut. Siapa yang kita ikut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Ayyub al-Ansari, dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyara marrat kana kaman a'tata arba'ata anfusin min waladi Ismail. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man qala, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyara marrat, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Karena kaman a'tata arba'ata anfusin waladi Ismail, maka kemuliaannya, pahalanya sama dengan memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail. Hadisnya Ustaz muttafaqun alaih. Jadi yang selalu kita baca itu jangan kita tinggalkan kebiasaan itu. Kalaupun hari ini banyak orang yang mengatakan, baca itu dong, baca bayang lima kelas selesai itu. Nah, sembahyang itu kan doa itu. Salat pada doa adalah doa. Nah, kalau doa selesai doa. Jangan terprovokasi dengan itu. Lakukan, lanjutkan, biasakan apa dia biasa. Kan setelah kita beristighfar membaca itu kan, dia baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita baca 3 kali gitu. Lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca itu 10 kali, maqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyara marrat, 10 kali dia baca, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sama pahalanya seperti memerdekakan keturunan Nabi Ismail. Memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak itu luar biasa, membutuhkan biaya. Abu Bakar ketika dia memerdekakan Bilal bin Rabah itu luar biasa banyak habis uangnya, hartanya. Ketika Bilal bin Rabah ditemui oleh Abu Bakar disiksa oleh majikannya, ya, mohon maaf, dijemur, diterik matahari yang begitu panas, di gurun padang pasir Sahara. Kalau padang pasir jangan kita kira padang, ya, pasir. Dijemur di sana, diikat tangan dan kaki, bahkan sampai batu yang besar diletakkan di mulutnya, ditindihkan ke atas mulut Bilal. Ketika itu Abu Bakar melihat sang Bilal merintih seraya mengucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Tersenyum hati Abu Bakar. Dia datangi majikan Bilal dan dia siap untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Dan tidak sedikit uang yang beliau gelontorkan untuk memerdekakan seorang budak. Untuk memerdekakan budak tidak cukup hanya dengan lisan, tapi butuh dia. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali dia rutinkan, dia amalkan, kebaikan dan kemuliaan yang dicatat oleh Allah sama seperti memerdekakan 4 orang budak keturunan Nabi Ismail. Motivasi penyemangat. Lalu kemudian apa lagi? Man qala subhanallah wa bihamdihi bi'ata marrah khuttat anhu khatayahu
wa in kanat misla zabadil bahr muttafaqun alaih. Ini hadis yang kedua tentang zikir. Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi mi'ata marrat, 100 kali, maka khuttat anhu khatayahu, Allah akan mengampuni dan menghapuskan semua kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa ringan. Wa in kanat misla zabadil bahr, sekalipun dosa itu seluas lautannya, seluas lautan dosa yang dibuat ini. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia amalkan kalimat ini, kalimat thayyibah ini, zikir ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, rutin dia amalkan. Nabi katakan Allah akan menggugurkan dosanya walaupun dosa itu seluas lautan. Jadi itu juga kita baca dalam zikir kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kita baca. Subhanallah wa bihamdihi, kita baca. Nah, masih ada kan lagi? Masih. Berikutnya yang ketujuh, laqad qultu ba'da, ya. Sesungguhnya aku akan mengucapkan 4 kalimat, arba'a kalimatin. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima kunti munzul yawm lawazadnahunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan mengucapkan 4 kalimat yang bila ditimbang 4 kalimat itu dengan omonganmu 1 hari, ya, kita membaca 4 kalimat, bila ditimbang bacaan 4 kalimat itu dengan omongan kita dalam sehari, niscaya akan lebih berat timbangan yang 4 kalimat itu. Jadi kalau kita ngomong sehari, ini kata orang, seorang peneliti mengatakan seorang lelaki dia ngomong sehari lebih kurang 4.000 kalimat sehari. Kurang-kurang. Kalau perempuan 6.000 kalimat. Ini kata peneliti, ya. Penelitian itu biasanya sudah dia diuji, sudah ada ujinya. Diujinya baru dia sebutkan. Gak asal-asal ngomong. Laki-laki 4.000, perempuan 6.000. Kenapa perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Laki-laki itu lebih banyak kerjanya daripada ngomongnya. Kalau perempuan lebih banyak ngomongnya, Mbak kerjanya dengan ngomongnya sama-sama banyak. Apalagi ngurus anak. Nah, katakanlah 4.000 kalimat yang terucap dalam sehari. Lalu kemudian kita berzikir dengan kalimat yang 4 kalimat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka 4 kalimat zikir tersebut bila ditimbangkan dengan omongan kita dalam sehari, maka jauh lebih berat kalimat zikir itu. Apa kalimat zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Akhrajahu Muslim. Dari kalimatnya subhanallah wa
bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Mudah-mudahan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi jika seandainya kita hafal keempat kalimat tadi, maka ini yang disebutkan oleh Nabi, bila ditimbang dengan omongan awak dalam sehari, lam yang baliknya sampai kalimat. Yang empat kalimat itu mungkin kita ucapkan ba'da salat fardu, setelah maghrib ucapkan. Namanya oleh Quran ini. Lalu ba'da isya, setelah salat sunnah, atau setelah salat berjamaah isya kita ucapkan juga 3 kali. Nah, kemudian kemudian itu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa lagi? Masih ada lagi zikir. Tetap zikir yang kita baca juga, yang kita selalu amalkan di saat kita ba'da salat. Al-baqiyatus salihatu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-baqiyatus salihat ada di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Al-baqiyatus salihat. Apa itu al-baqiyatus salihat? Amalan yang selalu diamalkan oleh orang-orang saleh. Jadi Bapak dan Ibu selalu mengamalkan amalan ini. Al-baqiyatus salihat. Apa itu amalan-amalan yang selalu diamalkan oleh orang-orang saleh? Ini kalimatnya, la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu kalimat dalam hadis ini. Tapi kita rangkai dengan indah. Kita awali dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang selalu kita. Jadi sulit sebatas untuk memotivasi saja, mengingatkan kita biar kita lebih berkreatif lagi untuk mengerjakan kalimat. Jangan sampai kita terlena oleh ada bahasa-bahasa sumbang dari orang-orang lain. Bahasa-bahasa sumbang yang mengatakan apa yang kita baca itu. Karena sembahyang tadi kalau baca cuma tupi kan sembahyang itu baca selesai. Karena ada rasa ketidakpuasan. Kita merasa ketika kita sholat ada ketidakpuasan kita rasanya. Kita tambah lagi zikir kita sesudah sholat. Nah ini yang disebutkan oleh Nabi al-baqiyatus salihat. Inilah amalan-amalan orang saleh. Inilah amalan-amalan Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Jihad. Dan Bapak dan Ibu yang mengamalkan amalan ini oleh Nabi SAW katakan al-baqiyatus salihat. Ini amalan-amalan yang selalu diamalkan oleh orang saleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita tambah lagi quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan 8
Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'. Dari Samurah putra Jundub, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan yang amat dicintai Allah ada empat kalimat. Ahabbul kalami ilallahi arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Siapa yang membaca, yang selalu membaca kalimat yang empat ini tidak akan memberikan mudarat kepadanya, tapi akan mendatangkan manfaat yang luar biasa untuknya. Apa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masih dengan yang pertama yang ke-8, ada yang ke-8. Ada 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selalu mengamalkan, membacakan, melafalkan kalimat yang 4 ini, maka tidak akan memberikan mudarat kepadanya, tapi justru malah Allah akan muliakan dia. Apa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini kita baca, yang selalu kita tasbihkan ba'da salat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Maka kita tutup setelah itu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ini rasanya enggak aneh-aneh, bacaan-bacaan yang selalu kita baca. Maka dari itu, bagi kita yang sudah sering mengamalkan ini, jangan sampai lalai, ya kan? Tapi tetap bersemangat, karena ini adalah kalimat-kalimat yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-10 kepada ibu jemaah tentang zikir lagi. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Dari Abi Musa al-Ash'ari, yang berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, ingat, akan kutunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, suatu perbendaharaan, yaitu perbendaharaan menuju surga. Jadi dia ingin kasih tahu sama si siapa bu? Abdullah bin Qais. Hei Abdullah bin Qais, mau gak saya ajarkan kepadamu satu amalan, yaitu perbendaharaan menuju surga, modal untuk masuk surga. Lalu sahabat tadi Abdullah bin Qais jawab, mau ya Rasulullah, sangat mau. Apa modalnya? La haula wala quwwata illa billah. Selalulah kau melafalkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi ternyata zikir yang nama baca tadi tidak hanya 1-2 kemuliaannya, tapi luar biasa. Sudahlah kita dicintai Allah, mendapat rahmat Allah, dinaungi para malaikat Allah, dekat dengan Allah. Kemudian ini adalah perbendaharaan kita menuju surganya Allah Subhanahu. Jadi kalau seandainya imam kita tetap membimbing dengan membaca kalimat itu, sekali jangan kita merintis di belakang. Itu kalau tetap kuat ikuti dalam alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 hadis tentang zikir dan doa. Kemudian kita masuk kepada doa. Tadi zikir Allah. Sebab zikir itu nanti biasa waktu
Kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar juga selalu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir juga selalu kita baca. Bahkan di akhir tadi kita baca la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian doa. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir pagi dan petang. Asal posisi kita mungkin di saat berpakaian masih dalam berpakaian yang pantas untuk mengucapkan itu. Sekalipun tidak dilafalkan dalam hati, itu akan dicatat oleh Allah menjadi nilai zikir. Tapi tentu ketika mengucapkan sesuatu yang baik, tentu ada etikanya. Satu, berpakaian yang pantas. Kemudian kalau kita berzikir dalam keadaan suci, itu jauh lebih mulia lagi. Ustaz, kita rasanya belum batal dulu, cuma karena kita kan sedang maksa nih tapi berzikir. Yang tak boleh berzikir itu di tempat yang tidak pantas ucapkan kalimat zikir. Di mana? Di toilet. Nah, itu tentu tidak pantas. Tapi di dapur masih pantas kan? Dia sambil-sambil. Ada yang orang dulu, kalau orang tua dulu kan sambil mendodoikan anak dia berzikir. La ilaha illallah. Tapi itu kalau ayah saya ini nah, itu boleh silakan. Tetap akan bernilai. Cuma ketika kepantasannya itu yang berwudu di saat suci dengan tidak suci tentu beda, ya kan? Nah, kemudian kemudian kepada ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk kepada doa. Inna doa wal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ad-doa makhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Nah, orang yang berdoa, dia merasa dia lemah di sisi Allah, karena dia merasa butuh Allah. Dia mohon kepada yang dia butuh. Nah, orang-orang yang berdoa itu, ya, ada yang doanya segera Allah ijabah, ada yang doanya lama baru Allah kabul. Tergantung Allah. Dan juga tergantung keimanan yang berdoa. Pantaskah doa itu untuk dia? Sama dengan anak TK, dengan anak SMP minta jajan kepada maknya. Pantaskah anak TK jajannya itu 100.000? Nanti salah gunakan uangnya 100.000. Mahasiswa minta belanja sama ibunya 100.000 sebulan, mungkin pantas karena banyak tugas-tugas. Beli paket aja nggak cukup untuk belajar tadi. Anak TK dikasih 100.000 kira-kira pantas. Nah, begitu juga dengan doa. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah karena kedekatannya kepada Allah, menurut Allah ini pantas dikasih. Ada orang juga yang berdoa, Allah enggak berikan karena belum pantas. Hanya saja kepada kita yang belum Allah ijabah doa, barangkali kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah. Pertama, Allah mungkin menguji kita dalam berdoa. Konsekuen kan kita berdoa. Kadang-kadang kalau langsung diijabah Allah cepat berpuas diri, lalu kemudian doanya stop karena sudah dapat yang dia minta. Nah, makanya kita selalu berdoa. Antara lain doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, biasanya ada dua favorit kita. Pertama, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa favorit. Kadang-kadang cuma doa itu saja. Jadi doa itu selesai. Nah, dalam berdoa itu juga ada aturannya, ada etikanya. Pertama kita memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, ya kan? Barulah kita minta. Setelah kita baca memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baru kita minta. Apa yang pertama kita minta? Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku, wa liwalidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku semenjak kecil. Ya Ustaz, kita akan minta doa mau cepat-cepat nih. Iya, mau cepat-cepat berdoa, ikuti. Namanya kita minta sama Allah, puji dulu kepada yang memberi. Tidak langsung to the point. Sama dengan orang ngasih proposal, Pak, ini proposal, tolong bantu. Nggak mungkin. Puji dulu. Selamat datang Pak, Bapak sudah datang kembali ke daerah kami, reses. Itu misalkan kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kunjungannya Pak. Cuma harapan kami kepada Bapak, itu baru masuk aja. Apa yang masuk? Kalau bisa jalan pintar, minta jalan tembus ke masjid, kalau bisa, ya kalau mati coba. Dipuji dulu, disambut dulu. Begitulah kami dengan Allah. Kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi. Lalu kemudian barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita tetap yakin bahwa Allah berjanji, ud'uuni astajib lakum, berdoa kamu niscaya akan aku dijawab doamu. Dari itu kepada kita, jangan sampai kita bosan. Pertama dengan zikir yang selalu kita amalkan itu, selalu tetap kita amalkan. Jangan sampai kita putus di tengah jalan, tetap kita amalkan nanti sampai akhir hayat. Sebab kemuliaannya luar biasa. Lalu kemudian doa, kita yakin bahwa doa itu makhluk ibadah, inti dari segala ibadah. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengijabah dan menjawab doa kita. Antara lain doa yang kita mohon kepada Allah, Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Kita adalah manusia yang penuh dengan kesilapan, kehilapan, kealpaan, kelemahan, kelalaian, pasti kita banyak dosa. Pada Allah kita mohon ampun semoga dosa itu semua, kealpaan, kelalaian, kelemahan kita, dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, jemaah, teman-teman Allah yang berbahagia, mungkin itu dulu kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita sambung lagi tentang materi doa karena belum selesai. Kita baru membahas tentang zikir, mudah-mudahan doa akan kita lanjutkan. Bila liqa fi amanillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.